Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk mengkaji tentang desain penelitian. Desain penelitian adalah merupakan rancangan penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menuntun peneliti untuk dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam arti yang lebih luas, desain penelitian mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, sampai akhirnya pada analisis data. Dalam pengertian yang lebih sempit, desain atau rancangan penelitian mengacu pada jenis penelitian yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, desain atau rancangan penelitian berguna sebagai pedoman untuk mencapai tujuan penelitian. Kegunaan desain penelitian merupakan sarana bagi peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Merupakan alat bagi peneliti untuk mengontrol atau mengendalikan berbagai variabel yang berpengaruh pada suatu penelitian. Tiga hal penting yang perlu dikaji sebelum menentukan desain penelitian. Pertama, sejak awal harus menentukan apakah akan dilakukan intervensi dalam penelitian tersebut atau eksperimental, atau hanya melaksanakan pengamatan saja tanpa intervensi atau studi observasi. Kedua, apabila dipilih penelitian observasional, harus ditentukan apakah akan dilakukan pengamatan sewaktu atau cross section, atau dilakukan follow up dalam kurun waktu tertentu atau longitudinal. Tiga, apakah akan dilakukan studi retrospektif, yaitu mengevaluasi peristiwa yang sudah berlangsung, ataukah studi prospektif, yaitu dengan mengikuti subjek untuk meneliti peristiwa belum terjadi. Desain penelitian tidak ada yang lebih unggul daripada yang lain karena desain penelitian yang dipilih berhubungan erat dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Studi jenis penelitian dapat menunjang jenis penelitian yang lain. Studi deskriptif atau data awal suatu penyakit dapat digunakan untuk menyusun studi analitik mengenai sebab akibat penyakit tersebut. Ini contoh ya. Yang kedua, lagi, tahapan berikutnya mungkin dapat dilakukan studi intervensional atau eksperimental berupa intervensi medis, prosedur dan lain dalam menurunkan mobilitas dan mortalitas penyakit tersebut. Ini klasifikasi jenis penelitian. Klasifikasi jenis penelitian kedokteran sangat beragam bergantung pada dasar pembuatan klasifikasi. Punya tidak ada suatu klasifikasi pun yang memuaskan. Berikutnya, tidak ada suatu di satu sisi tidak satupun klasifikasi lengkap, di lain sisi banyak yang saling bertumpang tindih.
Berikutnya, isi klasifikasi penelitian kedokteran yang kesehatan dengan berbagai dasar, bukan untuk dihafal atau dianut. Ini klasifikasi. Berdasarkan pada ruang lingkup penelitian, penelitian teknik, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, berdasarkan pada waktunya. Ini kedua ya, penelitian transversal atau cross section atau seksional, prospektif atau retrospektif. Penelitian longitudinal, penelitian longitudinal, perspektif atau retrospektif. Berdasarkan pada substansi penelitian dasar, penelitian tetapan, bahkan pada ada atau tidaknya basis hubungan antara variabel. Penelitian spesifik, penelitian analitis, jenis khusus itu uji diagnostis, analisis kesetiaan atau survival analisis, dan meta analisis. Ya. Guna klasifikasi yang sangat sering dilakukan adalah pembagian penelitian menjadi satu, penelitian deskriptif, kedua penelitian analisis, yang ketiga penelitian eksperimental. Ini yang sering digunakan ya. Kembali, ini desain penelitian. Ini secara operasional, ini intervensional. Kalau observasional, ini adalah laporan khusus, studi cost action, termasuk survei, rigorous control, studi cohort, meta analisis. Kalau di intervensional, uji klinis, intervensi. Ini desain penelitian ya. Berikutnya, tidak ada desain terbaik untuk semua jenis penelitian. Untuk menjawab pertanyaan yang sama, kritis dapat digunakan berbagai desain penelitian. Ya. Desain terbaik adalah yang dapat menjawab pertanyaan peneliti secara akurat, sahih, efektif, dan efisien. Nah, di sini tentang penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan deskripsi mengenai fenomena yang ditemukan, baik berupa faktor risiko maupun efek atau hasil. Data disajikan apa adanya. Peneliti tidak menganalisis mengapa fenomena itu terjadi, karena pada studi deskriptif tidak diperlakukan hipotesis, tidak perlu uji statistik. Contoh, survei, mobilitas dan mortalitas, atau gambaran klinik di laboratorium, sindrom, dan sebagainya. Ciri penelitian deskriptif. Ini adalah merupakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan variabel. Tidak diperlukan kelompok kontrol. Kan? Hubungan sebab akibat hanya merupakan perkiraan. Ya. Hasil penelitian sesuai dengan data tanpa analisis mendalam. Ya. Berikutnya merupakan penelitian pendahulu untuk digunakan pada penelitian yang lain. Pengumpulan data dilakukan satu periode tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini dapat dilakukan pada wilayah atau kelompok terbatas. Nah, di sini ada jenis ya. Jenis penelitian deskriptif. Bagaimana menurut pendapat Sukicho ya. 1 survei, 2 studi penelaahan khusus, 3 studi perbandingan, 4 studi korelasi, 5 studi prediksi, 6 penelitian evaluasi. Manfaat penelitian deskriptif. 1. Musim perencanaan kesehatan pada masyarakat, juga mengadakan evaluasi program pelayanan kesehatan tetap dilakukan. 3. Usulan untuk penelitian lanjutan. 4. Dapat juga digunakan untuk membandingkan prevalensi penyakit tertentu antara daerah dalam satu yang berbeda.
dalam satu waktu berbeda ya. Ini keuntungan penelitian deskriptif. Satu, relatif mudah dilaksanakan. Dua, tidak memerlukan kelompok kontrol ya. Tiga, diperoleh banyak informasi penting yang dapat digunakan untuk perencanaan program pelayanan kesehatan pada masyarakat, membandingkan status kesehatan dan berbagai pendahuluan, penelitian, analitis, ataupun eksperimen. Yang keempat, hasil yang boleh memerlukan penelitian lanjutan atau tidak. Sekarang ya, kerugian penelitian deskriptif. Satu, pengamatan hanya satu kali yang diibaratkan sebagai potret ya, tidak dapat diketahui perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu. Yang kedua, dia dapat menentukan sebab akibat. Misalnya, bila ditemukan penderita hipertensi dengan kadar kolesterol yang tinggi, kita tidak dapat menentukan sebab akibatnya. Ini langkah-langkah menurut Motsukicho ya. Satu, memilih masalah yang akan diteliti. Dua, meneruskan dan memvalidasi masalah. Ketiga, membuat asumsi dasar pemusatan hipotesis. Keempat, meneruskan hipotesis penelitian. Yang kelima, meneruskan dan ini pengumpulan data. Yang keenam, menentukan kriteria, kategori, klasifikasi data. Yang ketujuh, menentukan teknik dan alat pengumpulan data. Yang kedelapan, melakukan penelitian pengumpulan data. Yang ke-9, melakukan pengolahan data. Yang ke-10, menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang ke-11, menyusun publikasi penelitian. Sekarang protokol penelitian deskriptif. Menuliskan pertanyaan ya. Penelitian. Dua, tujuannya dimensional, operasional. Ketiga, populasi studi yang subjek penelitian. Keempat, cara pemilihan dan misalnya sampel. Yang kelima, menentukan variabel yang akan diteliti. Yang kedelapan, pengumpulan data. Yang ketujuh, pengolahan data. Yang kedelapan, penyajian data. Yang ke-9, analisis data, penerimaan kesimpulan dan penulisan laporan. Sekarang pertanyaan penelitian. Bahwa pertanyaan penelitian merupakan tindakan awal yang sangat penting dalam merencanakan penelitian karena dari pertanyaan penelitian dapat disusun tujuan penelitian. Contoh pertanyaan penelitian. Satu, apakah tekanan darah orang normal akan meningkat dengan bertambahnya umur? Kedua, berapa besar prevalensi penggunaan olarit oleh masyarakat untuk mengatasi kekurangan cairan pada penderita diare? Itu tujuan. Tujuan adalah perumusan tujuan penelitian adalah hal yang sangat penting karena tujuan penelitian merupakan pedoman dalam melakukan tindakan selanjutnya. Contoh tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui prevalensi ISPA pada anak-anak umur 1 sampai 2 tahun di daerah A. Dua, untuk mengetahui pemakaian olarit oleh masyarakat di daerah A dan mengatasi kekurangan cairan pada penderita diare. Ini populasi dan subjek studi. Populasi studi dapat berupa masyarakat di suatu daerah atau beberapa daerah atau institusi seperti sekolah, industri, rumah sakit atau data rekaman medis di rumah sakit. Berikutnya adalah bentukan populasi harus hati-hati dan jelas karena populasi studi merupakan kumpulan dari subjek studi karena dari individu dan populasi tersebut akan diukur ciri-cirinya sesuai dengan tujuan penelitian. Cara pengambil sampel.
Setelah menentukan populasi dan kriteria subjek studi, maka kegiatan selanjutnya adalah menentukan apakah seluruh subjek studi dalam populasi atau diambil sebagian sampel ya. Bila akan mengambil sampel, tentunya cara pengambilan sampel dan besar sampel. Berikutnya, bila pengambilan sampel secara acak, tentunya tipe random sampling yang akan digunakan. Menentukan variabel yang akan diteliti. Menentukan variabel yang digunakan untuk menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data. Misalnya, mencari prevalensi berita SPA pada anak, maka tentunya umur anak. Bila juga ingin mengetahui status gizi, tentunya jam ukurannya yang digunakan adalah 3. Agar variabel yang telah ditentukan mudah diukur, maka variabel harus dibuat definisi operasional. Nah, pengumpulan data. Bagaimana pengumpulan data? Jauhkan satu pengumpulan data, bisa wawancara, tentunya menggunakan pedoman wawancara, bisa angket, tertutup, terbuka, atau tertutup dan terbuka. Pengumpulan data ya, di sini bahwa setelah data diperoleh, data diorganisir atau dikondisikan sedemikian rupa agar mudah disajikan dan dianalisis. Yang kedua, pengolahan data dapat dilakukan menggunakan komputer atau manual. Cara yang mana yang digunakan tergantung ketersediaan alat dan SDM yang serta banyaknya data yang diolah. Analisis data ini. Analisis data. Pada penelitian deskriptif, analisis data yang diperoleh dilakukan perhitungan statistik sederhana seperti rasio, representasi atau proporsi, rata-rata, simpang baku, koefisien atau korelasi ya. Berikutnya masalah bahwa seorang dokter anak mengamati bahwa setiap sebagian besar pasien yang telah menunjukkan gejala asma sebelum berumur 1 tahun pada anamnesis ternyata diberi suatu formula pada masa neonatus. Padahal diperkirakan dalam populasi presentasi bayi yang mendapat susu formula pada masa neonatus adalah 50%. Nah, hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa pemberian formula dengan neonatus yang rentan akan mempercepat timbulnya manifestasi asma. Studi literatur juga menunjukkan terdapat dugaan bahwa pemberian potensi asing ya, dengan potensi asing, misalnya protein asing dari ini susu formula pada bayi baru lahir yang rentan akan mempercepat terjadinya manifestasi alergi. Ini menurut saudara, ini desain apa yang dapat digunakan untuk menjawab masalah atas. Demikian ya. Pertemuan saya, mudah-mudahan nanti ada manfaat guna dan bapaknya. Sampai ketemu lagi pada bagian berikutnya. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.